rotinya cantik. Kita coba. Mari kita belah. Di luarnya ternyata garing, dalamnya lembut dan lembab ya. Isinya mentega, guys. Ini dia roti boy atau kita kenal dengan juga roti Mexican bun dan banyak lagi ya. Pokoknya roti rasa kopi. Nah, sebelum ke pembuatan jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Baiklah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Ada 250 gram terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir, 125 gram susu cair, 1 butir telur, 30 gram butter. Saya pakai unsalted butter, mau pakai margarin boleh, mau pakai salted butter juga boleh ya. Kemudian ini aku pakai 7 gram ragi instan dan 4 gram garam. Ini bahan-bahan untuk rotinya ya. Untuk toppingnya nanti kita pas buat toppingnya baru kita jelaskan. Kita ke pembuatan. Pertama kita masukkan dulu tepung terigunya, kemudian ragi instannya bersama dengan gula ya, deketin sama gulanya. Kemudian kita taruh garam, nggak apa-apa ditaruh garamnya sekarang di sini ya. Nah, semua bahan kering ini kita aduk. Kita aduk sampai benar-benar rata dulu ya. Tuh, sudah rata dia ya. Baru kita lanjutkan ke mixer. Setelah tadi bahan kering kita aduk rata, kemudian kita mixer, dituang susu sedikit demi sedikit. Boleh juga kemudian kita masukkan telur. Boleh juga telur dicampurkan ke susu kemudian diaduk. Jadi nanti cairannya berupa telur dan susu sudah jadi satu, boleh juga seperti itu ya. Tapi ini tadi saya pergunakan dulu setelah diaduk, kemudian saya siram susunya, saya tambahkan susu. Setelah saya tambahkan susu cair, baru saya tambahkan telur, 1 butir telur, lanjut sampai habis saya tambahkan susunya ya. Nah, setelah dia menggumpal begini, bergumpal, sudah menggumpal tapi belum kalis, masih jauh ya kalisnya, baru saya masukkan butter. Nah, ini dia kalau pakai mixer kecil begini kita harus rajin-rajin angkat, kalau enggak ya. Ini sudah kita cek dulu apakah udah benar-benar kalis atau belum. Nah, ini kelihatannya sudah mulai kalis, coba kita cek. Masih kurang sedikit ya, masih agak kurang kalis ya, dia belum begitu masih agak lengket. Nggak apa-apa, kita ulenin saja di alat kerjanya nanti ya. Nah, atau kita ulen saja di dalam baskomnya supaya dia kalis, makin kalis. Nah, ini dia udah nggak lengket ya, udah kalis. Kemudian kita buletin dulu. Nah, kita kumpul dijadi satu, kemudian dibulatkan di bawahnya, disimpul ke bawah ya, maksudnya dia lembut banget emang ini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok atau ke dalam wadah, kita wrapping dan diletakkan di ruangan yang suhu ruang saja nih. Kita wrapping dulu. Setelah di wrapping, kita diamkan dulu selama 1 jam ya, atau tergantung suhu di daerah teman-teman. Kalau panas dia akan lebih cepat lagi. Sekarang kita akan membuat toppingnya ya. Ini terdiri dari gula halus, nanti untuk takarannya saya tuliskan di deskripsi. Ada unsalted butter, ada putih telur, ada tepung terigu, ada perasa kopi mocha, dan kopi bubuk. Nah, cara pembuatannya, yang pertama kopinya dulu. Kopinya kita seduh dengan 2 sendok makan air panas ya. Ini untuk memudahkan prosesnya nanti supaya tidak gumpal kemana-mana. Kita kasih air 2 sendok makan. Nah, setelah itu kita kocok ya. Pertama kita masukkan gula halus dan putih telur. Kita aduk rata. Dan tadi kita masukkan sedikit garam ya. Nah, setelah itu kita masukin terigunya dulu, perlahan aja terigunya ya. Kemudian kita aduk sampai
bercampur rata. Dia belum akan halus karena ini masih banyak bahannya ya. Nah, lalu kita masukkan butternya. Saya pakai unsalted butter, kalau mau pakai margarin atau salted butter juga boleh. Salted butter saya rasa lebih enak ya. Kemarin saya adanya unsalted butter di persediaan saya, jadi saya pakainya unsalted butter. Nah, sampai halus, kemudian kita masukkan kopi yang sudah kita tambahkan air sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit aja kita nambahinnya. Kemudian aduk. Nah, ternyata teman-teman, kopi 2 bungkus ini dia akan menjadikan sangat pekat ya. Sebaiknya teman-teman tidak terlalu banyak menggunakan kopi aslinya, lalu ditambah dengan pasta mocha saja supaya wanginya makin semerbak. Karena dari kopi ini ya, kalau kopi yang merek ini dia nggak wangi. Tapi ada satu kopi nanti saya kasih unjuk ke teman-teman, saya pernah bikin juga dengan kopi tersebut, wangi banget. Kopi-kopi yang ada di mall-mall itu ya, kopinya dia juga jual kok di supermarket itu ada kopi jenis itu. Nah, itu wangi dia. Nah, setelah halus, adonannya halus, kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga supaya memudahkan nanti pada saat mengaplikasikannya ke roti. Nah, kita kembali ke adonan roti. Nah, ini dia sudah ngembang 2 kali lipat. Setelah ngembang 2 kali lipat, kita ambil dan kita kempeskan dulu, kita buang gas-gas yang ada. Ini dia membesar itu tidak ada gelembung-gelembungnya ya di dalamnya. Nah, oleh sebab itu kita kempeskan dulu. Sebenarnya ada metode lain, nanti saya akan buat lagi roti kopi dengan versi yang lain ya. Tungguin aja terus, kita pakai dulu yang ini saja sudah berhasil, nanti saya akan buat yang lebih praktis lagi, yang lebih simpel lagi. Lalu kita timbang ya, setelah dia tidak lengket lagi, dapatnya 500 gram, nanti kita akan timbang satu roti itu 60 gram ya. Jadi dapatnya sekitar 8 buah ya, 8 atau 9 buah ya. Nah, ini kita timbang dulu supaya rotinya sama besarnya. Setelah ditimbang semua, baru kita kita buat halus permukaannya itu dengan cara mengumpulkan tuh, dimasukkan ke dalam, dikumpul rotinya sehingga disimpul di bagian bawah, kemudian kita rounding di matnya tuh. Setelah di rounding di matnya, baru nanti akan kita isi dengan mentega. Nah, sudah selesai ya, sudah agak halus dia. Kemudian kita ambil yang duluan sekali, kita rounding tadi, kemudian kita akan isi. Cara ngisinya, bagian tengahnya yang akan nanti diletakkan mentega, dia agak lebih menonjol ke atas ya, supaya nggak tumpah di bagian atas, karena ini nanti yang tengahnya ini kan akan menjadi bagian atas. Nah, kemudian kita bawa ke tengah di posisi bawah tuh, dimasukin semua ke tengahnya gitu, lalu di rounding sedikit biar mulus. Sebelumnya kita sudah siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin ya. Selesai, kita taruh di loyang. Adonan kita selesaikan semuanya seperti tadi ya, dipipihkan bagian tengahnya tetap tinggi supaya bisa masukin margarin dan tidak pecah nanti ya, margarin atau butter. Nah, setelah itu kita istirahatkan lagi selama lebih kurang 30 menit atau sudah mekar ya, atau sudah mekar 2 kali lipat. Kemudian kita taruh krim kopi yang tadi kita buat. Ini saya kelebaran
motong plastiknya, motong ujung piping bagnya sehingga jadi besar sekali, teman-teman, kecil aja. Nah, sekarang kita ke tahap pemanggangan. Ini oven sudah saya panaskan tadi dengan api atas bawah, apinya di 200 derajat. Sekarang saya akan tetap api atas bawah, kemudian saya kecilkan di api 175 derajat atau disesuaikan dengan oven teman-teman. Nah, setelah 25 menit rotinya matang. Ini dia, guys. Tuh, coba didengarkan ya. Tuh, kita potong rotinya. Luarnya dia garing. Nah, dalamnya rotinya lembut dan ngembang ya. Ini dia roti kopi atau Mexican bun atau roti bo sudah matang, sudah jadi. Oke, siap dinikmati. Dan next kita akan membuat roti kopi atau roti boy dengan versi yang lain. Jadi jangan lupa ya, tungguin subscribe.